Gimana Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Lagi ini juga lagi rapat juga, maaf ya Pak ya. Ya, itu. Oh Pak ya, kita sering Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Dari mana? Kami dari Iya Pak. cuma pada saat ini kita punya kegiatan di Kalimantan Timur ya. Iya Pak. LSM apa Pak kalau boleh tahu? LSM Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Indonesia. Pernah menyurati kami? Kayaknya belum kami Belum pernah ya Pak ya. Oh jadi Bapak ini Kami konsultasi Pak. LSM apa? Sorry Pak. Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Tani Indonesia, LPPMTI. Kami Pak ya. Iya. Jakarta. Di Jakarta Timur. Kita lagi buka cabang di Kalimantan Timur, Pak. Oke. Karena kegiatan kita kan masuk ke desa-desa, Pak. Baik Pak. Kira-kira apa Pak yang Jadi berkaitan dengan berhubung kami orang Kalimantan, sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi di salah satu perusahaan PT Gunta Sambajaya. Iya. Perusahaan ini adalah grup daripada PT Gunta Samba. Dia bekerja di wilayah Desa Mio Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Di sini berdasarkan hasil temuan-temuan kami dengan masyarakat, dan di lahan tersebut itu dari lahan yang 5.312 hektar itu terdapat beberapa lahan masyarakat. Itu pokok permasalahan pertama ya, karena itu punya surat. Pokok permasalahan kedua adalah lahan itu masih berstatus kawasan hutan sesuai dengan terbit izin mereka. Ya, masih itu kawasan hutan di tahun 2007, 2000 sampai 2016 masih berstatus kawasan hutan. Terus yang permasalahan yang ketiga perlu kami sampaikan, artinya nanti kita evaluasi itu Pak. Yang permasalahan yang ketiga, pembabatan penanaman hutan dalam kawasan, penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan desa itu satu, hutan konservasi, hutan HPT, dan hutan tanam fungsi terbatas, dan lahan-lahan masyarakat, lahan pertanian masyarakat. Oke. Atas keterangan yang kami dapatkan dari pihak instansi terkait yang ada di Kalimantan Timur. Siapa nih Pak? Itu dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Dinas Perkebunan Provinsi Pak? Ya. PT Gunta Sambajaya di wilayah Kecamatan Kombeng belum memiliki HGU. Kapan Bapak yang dapat infonya Pak? Itu tahun 2020. Dan kami punya data Pak. Terus Pak? Yang kedua itu dari Dinas Kehutanan itu belum memiliki HGU karena belum punya AMDAL. Dari Dinas Kehutanan Pak? Iya. Gitu Pak? Ya, karena memang belum ada AMDALnya Pak. Ini mungkin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya? Iya, betul. Nah, yang ketiga data daripada Gistaru yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tata Ruang dan Lingkungan ini menyatakan semua data di sini semua dalam proses. Ini ada datanya. Ini ada proses permohonannya gitu? Ya, masih dalam tahap proses. Oke Pak. Nah, permasalahannya adalah, kita masuk ke inti permasalahannya Pak. Permasalahannya adalah PT Gunta Sambajaya mengeluarkan satu pernyataan serta pihak Badan Pertanahan Provinsi mengeluarkan surat nomor HGU PT Gunta Sambajaya itu nomor 80 terbitnya 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanahan Nasional ini. Nah, di sini kedatangan kami ke sini hanya meminta keterangan itu. Apa benarkah HGU nomor 80 ini, HGU PT Gunta Sambajaya ini bekerja di atas lokasi yang kami maksud itu ada atau tidak?
Nah itu satu. Kenapa kami berkata begitu? Karena gini Pak, mungkin Bapak bisa kaji. Ini agak sedikit mau keluar daripada titik masalah permasalahan HGU, tapi semua dasarnya juga dari sini. Izin lokasinya 2007. Setelah itu diperpanjang 2 kali. Dari 2009 tiga kali, 2009, 2010 sampai ke 2011 sampai 2012. IUP-nya terbitnya 2008. Nah itu satu. Yang kedua, terbitnya itu terbit permasalahan yang kedua, terbit izin HGU-nya sampai hari ini masyarakat setempat pemilik lahan belum pernah mendapatkan pembebasan. Nah, yang ketiga, masyarakat setempat tentang yang berkaitan dengan kawasan hutan ini sampai hari ini pihak perusahaan tidak pernah mendapatkan, tidak pernah kami lihat pihak dinas hutan mengeluarkan namanya izin lingkungan hidup atau pinjam pakai lahan kah atau pelepasan kawasan kah. Nah, kenapa terbitnya? Kenapa HGU di nomor 80 ini diterbitkan tahun 2014? Yang kedatangan kami ke sini hanya meminta keterangan dari pihak kementerian itu bahwa HGU tahun nomor 80 itu betul atau tidak. Tapi kalau dengan dasar ini belum punya HGU. Ini lokasinya Pak. Ini lokasi yang kami maksud. 3.000 lebih hektar. Di sini lahan masyarakat ini. Yang warna biru itu Ya semuanya ini Pak. Dan ada yang lebih repot lagi Pak ini. Dia punya titik koordinat kita cari atas data dia yang kita ambil dari koordinatnya itu sesuai dengan keterangan yang ada di data kabupaten. Kok HGU-nya di sini hanya ada 84 hektar Pak. berapa? 84 hektar. Nah sementara begitu kita buka dari kita punya dari sini dari Gistaro ini Pak, ini baru izin perkebunan, belum HGU. Kalau HGU kan begini Pak. Kalau ini sudah ada izin lingkungan hidup Pak. Ini yang tidak ada nih. Ini tidak ada. Ini izinnya Pak. 2009, 2008, 2007 ini 1.000 hektar lebih. Ini berarti sudah 10 tahun lebih. Berarti sudah 10 tahun lebih dia tidak bayar pajak ini. Ini yang mau dituntut masyarakat dan inilah masyarakat semua. Ini koperasi TNI, koperasi TNI, koperasi TNI, koperasi TNI. Tidak ada izin perkebunan, tidak punya izin apa-apa, tidak punya HGU. Ini luasnya 1.000 hektar lebih Pak. Yang TNI. TNI Pak. Masyarakat, koperasi masyarakat. Koperasi masyarakat hanya 600 lebih ini saja nih. Koperasi masyarakat diklaim juga. Koperasi masyarakat tidak diklaim, itu kan ini kebun masyarakat sendiri. Tapi karena ini dibodokin sama koperasi, ini sementara kita tuntut koperasi itu. Karena dia bilang sertifikat sudah hampir 20 tahun tidak ada sertifikat terbit. Kami sudah cek Pak, tidak ada sertifikat semua. Ceknya kemana Pak? Kami cek dari program Gistaro itu Pak. Ya, kalau Gistaro izin apa ya? Iya. Pak, silakan Bapak selesaikan dulu. Coba selesaikan. Nah, jadi dari Gistaro itu kan program dari kementerian Pak. Terus yang 1.238 tidak punya izin HGU. Ini semua dulu masih dalam status kawasan Pak. Kenapa kami berkata demikian? Ini dia punya data. Data yang kami dari ini data dari tutupan lahan dari kehutanan. tahun Ini tahun 2014. Ini dia bilang HGU dia Pak. Ini masih hutan Pak, hutan HPT. Dan ini sudah diakui kehutanan Pak. Ini berdasarkan SK 718 tahun 2014. Nah, yang pemutihan ada itu nggak Pak, surat resmi dari Dinas Kehutanan yang menjelaskan bahwa lokasi kebun ini memang masuk kawasan itu Pak? Ada surat resminya nggak Pak? Perda pun ada kita punya Pak. Ini Perda Provinsi Kalimantan Timur tentang tutupan lahan. Ya, maksudnya untuk lokasi yang Ini sementara mereka godok Pak, kami tidak bawa itu karena kemarin kami singgah di situ, nanti dia suruh ambil. boleh saya sekarang bisa jelaskan Pak ya? Ya baik. Jadi gini Pak, untuk permohonan HG itu ada berapa syarat harus dipenuhi Pak? Iya. Salah satu yang Bapak tadi sampaikan. Pertama, dia harus di luar kawasan hutan. Iya. Ya Pak ya. Jadi kalau dia dalam kawasan hutan tidak bisa kami proses. Itu Baik. pasti Pak. Baik. Ya, Pak. Berarti kalaupun permohonan itu kami proses sudah melalui tahapan
mungkin dilepaskan, Iya. atau mungkin penggunaan kawasan hutan ini sudah dikeluarkan. Iya. Tadinya kawasan hutan jadi APL. Ini Iya. pasti ada klarifikasinya, Pak. Betul, betul. Pertama itu, Pak, Iya. pasti ada klarifikasinya. Terus terkait dengan apa Bapak sampaikan tadi, izin lokasi sama Iya. IUP ya. Iya. Jadi gini, Pak, izin lokasi sama IUP ini gini loh, Pak. Saat si perusahaan itu mau HGU, salah satu syarat yang harus dia dapatkan adalah izin lokasi. Iya. Jadi izin lokasi itu izin untuk memperoleh tanah, Pak. Iya. Nah, izin lokasi itu untuk memperoleh tanah dia bebaskan lahan apabila memang ada penguasaan tanah masyarakat di situ. Iya. Ya kan, Pak? Apabila itu kawasan hutan, harus dilepaskan dulu. Benar. Apabila dalam kawasan itu ada penguasaan masyarakat, harus diselesaikan dulu. Ya kan, Pak? Baik tahapan perolehan tanahnya harus diselesaikan dulu. Ya, Pak? Nah, setelah diselesaikan baru terbit IUP, Pak. Benar. Nah, di Pemda itu memang nggak ada standar, Pak. Jadi kadang izin lokasi terbit, IUP langsung terbit, Pak. Benar. Iya kan, Pak ya. Nah, yang pasti di kami saat mereka mau HGU, izin lokasi harus ada, IUP harus ada, klarifikasi kawasan hutan harus ada, klarifikasi kawasan hutan harus ada, terus di luar KPL, trans. Nah, gitu loh, Pak. Baik. Nah, jadi kira-kira bagaimana, Pak? Jadi terima kasih banyak. Apa yang Bapak sampaikan itu kami paham sekali dan kami berterima kasih karena Bapak bisa menerangkan seperti apa yang dalam pola pikir kami ternyata tidak pernah keluar karena kami suka baca buku itu juga. Yang kami harapkan di sini sebagai perwakilan masyarakat, kami tidak minta keputusan apa. Kami hanya minta satu surat yang Bapak keluarkan bahwa HGU itu masih dalam tahap proses. Bukan dalam tahap proses, Pak. Tidak ada. Jadi gini loh, Pak. Maksud saya, permohonan HGU itu harus melalui tahapan proses tadi, Pak. Iya, kami paham itu. Bapak misalnya mau nanyakan HGU ini sudah selesai atau enggak. Iya. Nah, saya harus tanya kapasitas Bapak sebagai apa? Gini loh, Pak. Di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, Iya. yang namanya hak pemilikan itu sifatnya terbatas, Pak. Iya. Itu apa namanya informasi publik yang dikecualikan. Iya. Kalau kami menyampaikan, ya kan, Pak, contoh misalnya kalau hanya permohonan saja udah dalam proses apa bisa kami jelaskan, Pak. Tapi kalau Bapak udah nanya udah ada hak atau enggak, kami nggak bisa Iya. jawab. Baik, saya juga tidak menanyakan, tidak Kenapa? menanyakan lebih jauh itu. Kenapa? Karena itu tadi, Pak, kami dibatasi oleh ketentuan, Pak. Kami juga tidak pernah menanyakan lebih jauh bagaimana. Kan masuk datang Bapak kemarin Iya. kan nanyain Iya. HGU nomor sekian gitu, Iya. Pak. Ah. Ya permasalahannya Atau di gini sini. aja, Pak, izin, Pak. Atau gini aja, Pak. Datang Bapak kemarin kan tidak ada surat formal, Pak. Iya. Alangkah baiknya, Pak, Bapak suratnya secara formal. Iya. Bapak sampaikan dalil-dalilnya biar kami bisa menjawab secara formal juga. Baik, Gitu. saya paham itu Pak. Cuma kami mau koordinasi Siap. dengan Bapak. Ini kan berdasarkan data dari tata ruang ya. Izin, Pusat. Pak, Gistar itu sepengetahuan saya, Iya. dia kan aplikasi ya. Iya. Dia hanya memuat lokasi-lokasi yang didelineasi itu, Iya. fungsi kawasannya apa, Pak. Tapi untuk hak atas tanah, ya, saya yakin Gistar itu tidak muat. Dia tidak berbasiskan bidang, Pak. Jadi kalau Bapak Tapi nanya, seperti ini. iya mungkin perizinan iya, Pak. Tapi kalau hak atas tanah nggak mungkin, Pak. Gistar itu muat itu, Pak. Kenapa? Gistar itu kan aplikasi Iya. yang bisa diakses publik. Tapi di sini. Padahal informasi itu informasi publik yang dikecualikan, Pak. Kalau berbasiskan bidang, Pak. Iya. Berbasiskan bidang misalnya nomor hak, saya yakin Gistar nggak akan muat itu, Pak. Tapi ini nomor 113 Pak, dia punya HGU tahun 2000. Ada Pak. Bapak lihat. Bapak dapat informasi Gistar dari mana, Pak? Bapak dari dirinya sendiri atau bagaimana, Pak? Ya dari register, dari tata ruang, dari BPN punya Pak. Nah, itu saya nggak ini loh. Ini data bahwa pada SKG 2009. Yang Bapak tanyakan apa nih, Pak? Yang saya tanyakan Kan yang ada informasinya tuh, Pak. Bapak dapat data dari Gistaru, silakan lah Bapak pakai data Gistaru gitu, Pak. Nah, tujuan Bapak ke kami apa gini, Pak? Bapak dapat data semuanya, Pak. Gitu loh, Pak. Yang ya tujuan saya kesini nomor 80, HGU nomor 80 kok enggak ada itu Pak. Nomor 80 punya siapa? Kami nggak bisa infoin itu, Pak. Heeh. Nggak bisa, Pak. Karena kami dibatasi oleh undang-undang, Pak. Nanti yang ada si pemegang HGU itu bisa komplain kami, Pak. Jadi yang boleh minta informasi itu ada namanya Pak layanan SKPT, surat Iya. pendaftaran tanah, Pak. Yang Iya. bisa mohon di situ adalah orang yang punya hubungan hukum dengan tanah tersebut. Misal nih, masyarakat nih ya, keberatan nih. Ajukan saja, Pak, bahwa terhadap tanah yang di sini masyarakat belum pernah mendapat ganti rugi. Ajukan secara formal, Pak. Biar diselesaikan gitu, Pak. Kalau Bapak datang kemari terus kami hanya menjelaskan Iya. seperti ini jadi Kami datang ke sini karena dia mau nunjukin HGU-nya. betul. Karena dia bukan ngomong bikin, dia tunjukin HGU nomor 80. Maaf ya Pak ya, Bu, kita ini konsultasi. Siap. Saya mengerti ruang lingkup
tentang kode etik kepemerintahan. Siap. Ada pimpinan dan ada jajaran. Siap. Betul, Pak. Dan tujuannya hanya dua, untuk melayani rakyat dan untuk kepentingan bangsa. HGU itu sebenarnya apa yang ditutupi? Tadi Bapak sudah jelaskan harus ada keputusan dari masyarakat, musyawarah mufakat atau lepasan. Sekarang yang saya tanya ke Bapak, ini masyarakat adat tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak pernah bertatap muka dengan pihak perusahaan PT Genta Samba. Tiba-tiba dia memiliki HGU, salah atau tidak? Makanya gini Pak. Nah ini saya paham itu, saya mengerti Bapak tidak akan bisa sampaikan ini dia tidak, itu tidak salah yang Bapak sampaikan ini benar semua Pak. Maaf ya saya bukan marah Pak, cuma maksud saya, cuma maksud saya. Tunggu. Cuma maksud saya itu yang Bapak maksudkan itu kami paham loh. Sekarang yang saya maksudkan itu, ini mungkin Bapak sedikit, Bapak kalau meminta HGU tidak bisa. Sebenarnya bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin menanyakan diskusinya itu. Kenapa di Gistaru menyatakan tidak ada HGU nomor 80? Gistaru tidak bisa nunjukin itu Pak. Saya juga saya paham, tapi dari tata ruang Pak. Iya Pak. Kalau dia memang coba, tolong sampaikan ke mereka Pak. Gistaru ini enggak Pak maksudnya? Karena gini Pak, kami punya warga masyarakat sudah ada di dalam penjara 2 orang. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, seketika HGU mereka tidak ada, siapa yang bertanggung jawab dengan keluarga kami? Makanya Pak, izin sekali lagi Pak. Gini loh Pak, Bapak ajukan keberatan secara formal, itu yang penting Pak. Pak. Sekarang penguasaan fisik siapa Pak di lokasi HGU? Perusahaan Pak. Nah Bapak ini aja Pak, ajukan surat keberatan secara formal agar bisa dimediasi gitu Pak. Sudah beribu-ribu kali, tidak pernah memiliki 1 lembar pun dokumen mereka. Iya Pak, karena kami itu jangankan HGU, izin lokasi EU pun tidak pernah mereka tunjukin. AMDAL pun tidak mereka tunjukin. Bagaimana HGU Bapak bisa terbitkan kalau AMDALnya tidak ada? Nah gini Pak, maksud saya gini Pak, Bapak suratin ya kan Pak Menteri, ya kan Pak terkait keberatan Bapak, biar kami itu bisa merespon kita, kalau kita panggil Pak Alvin terkait permasalahan seperti apa gitu. Ya, jadi setidaknya gitu Pak, kalau nggak ada surat formal, kami pun nggak bisa apa-ngapain Pak, bisa bertindak Pak, hanya kedatangan Bapak terus kami langsung panggil kantor pertanahan gitu Pak, kami Pak ini gimana gitu Pak, karena kami nggak tahu duduk permasalahan sebenarnya seperti apa. Makanya Bapak suratnya secara resmi ke Menteri, tembusan ke Kanwil, kantor letak tanah berada bahwa kondisi tanah sudah menurut gitu Pak. Gitu aja. Jadi kalau itu sudah kami siapin Kak, besok kami antar ke sini. Nah, maksudnya kan tadi kan saya tanya Bapak pernah jelatin kami nggak? Gitu maksudnya. Kami hanya membuat satu koordinasi saja ini dengan dasar itu kami ke sini. Jadi begini Pak, ini di luar dari konteks itu. Tadi Bapak sudah sampaikan harus ada syarat-syaratnya. Harus Pak. Kalau tidak ada syaratnya berarti kan tidak benar. Betul. Nah sekarang saya tanya Bapak nih, artinya saya tahu rahasia publik seperti apa. Tapi saya mau bertanya, semua yang Bapak sampaikan itu tidak pernah ada di tangan perusahaan. Kira-kira sah atau tidak Pak? Jadi gini Pak, ini kan dari sudut pandang Bapak Pak. Iya. Ya kan dari sudut pandang Bapak. Iya. Nah, di kami nih Pak, saya sampaikan lagi di kami Pak. Kami itu udah punya standar prosedur Pak. Ya Pak, ada yang namanya checklist. Jadi setiap permohonan itu pasti kami cek. Nah, masalah kebenaran dari material isi dokumen-dokumen itu, ya itu bukan tanggung jawab kami Pak, tanggung jawab dari si pemohon tadi gitu loh Pak. Tapi, izin Pak, tapi proses permohonan lagi itu tidak hanya sekedar berdasarkan dokumen Pak. Ada yang namanya panitia B. Panitia B ini lintas instansi. Ada dinas perkebunan, dinas kehutanan, tambang, termasuk desa, camat Pak. Siapa itu panitia B? Mereka yang bakal turun ke lapangan untuk memastikan batas-batasnya, penguasaan tanah di sana, kesesuaian dengan tata ruang, kesesuaian dengan status kawasan dan lainnya. Selama ini Pak, adakah penguasaan masyarakat lain di situ gitu loh Pak? Gitu loh Pak. Jadi nggak serta-merta Bapak ngajuin kami, uang terbit itu Pak, ada proses gitu loh Pak. Nah, sekarang semuanya tidak ada. Dari dinas perkebunan sudah menyatakan tidak ada HGU-nya. Nah, gini loh Pak, maksud saya, panitia dia itu kan lintas. Dia kan pasti banget Pak. Dia bakal menelaah semua dokumen yang ada termasuk existing di lapangan Pak. Gitu loh Pak. Nah, dengan adanya itu mereka memberikan rekomendasi bisa diberikan HGU atau enggak. Nah, kami lah yang menetapkan Pak. Nah, cuma datang Bapak kemari mau menanyakan apakah HGU nomor sekian ini benar sudah terbit, kami tidak bisa ngasih informasi seperti itu gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Iya, karena gini saya bertanya begitu Pak. Kami sudah 6 kali mediasi